Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryono. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Sehat Pak Wawan? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Haryono? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik Pak Haryono. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik. Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya pertanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kita kan sedang akan melakukan praktek coaching dan juga observer ya, betul. Kita ketahui bahwa kompetensi yang harus dikembangkan dalam melakukan coaching itu kan ada 3, ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching, dan itu semuanya tentu harus dikuasai. Cuma yang ingin paling dikembangkan sih saya lebih ke mendengarkan aktif gitu Pak. Oh siap. Pertanyaan kedua Bapak, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik? Itu tadi dari ketiganya, karena keperluannya memang wajib untuk seorang coaching, tapi mendengarkan aktif saya rasa butuh perbaikan di diri saya Pak. Baik. Kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi indikatornya tentunya yang pertama tentu akan ingin sesuai dengan alur tirta, lalu juga bisa mendengarkan aktif, bisa melakukan pertanyaan berbobot, bisa memberdayakan coaching, sehingga bisa tumbuh ide-ide positif lah dari coaching untuk menyelesaikan persoalan atau masalahnya. Baik, demikian dulu ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan observasi, saya akan melakukan coaching, saya akan kembali bertemu dengan Bapak untuk menanyakan setelah pasca observasi tersebut. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mangga Pak Wan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sopi kumaha Bang? Alhamdulillah. Aya naon ieu meuni tiba-tiba mendadak. Bapak mah ya saya nyari-nyari gitu karena Sehat Bu Sopi? alhamdulillah sehat sih Pak. Gimana kabar? Sehat. Ada Gimana? yang sedikit sedikit pusing, sedikit ada yang pengen didiskusiin sama Bapak, makanya dari kemarin saya nyari Bapak. Alhamdulillah sekarang ketemu gitu. Aman Bu, saya kebetulan habis ngajar, waktunya luang, jadi silakan. Barangkali Bu Sopi punya permasalahan, punya apalah ya yang untuk diceritakan, bisa diselesaikan nanti gitu. Gini Pak, Bapak kan tahu ya, kita kan sekarang udah mulai tahun ajaran baru gitu ya. Tapi seperti yang Bapak tahu, kita tuh tahun-tahun sebelumnya itu kan teman-teman kita nih Pak ya, rekan-rekan kita itu kayaknya sepenglihatan saya, seperti yang saya amati itu, beberapa guru itu masih menggunakan metode yang lama, metode konvensional gitu ya. Cara mengajar mereka ceramah lagi, kasih tugas, ceramah lagi, kasih tugas gitu. Padahal kan sekarang zamannya makin canggih gitu ya, makin teknologis makin pesat, tetapi mereka sepertinya berada di zona nyaman memakai metode ceramah lagi. Nah, yang itulah yang jadi ganjalan dari saya gitu ya. Iya gitu. Jadi kok mereka tuh nggak mau mengikuti zaman, jadi pembelajaran kurang variatif gitu Pak. Jadi intinya pengen lebih kekinian ya, bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa melalui memang ya yang kekinian gitu. Kita juga nggak boleh ketinggalan zaman. Iya betul. Jadi yang saya garis bawahi yaitu permasalahan Bu Sopi ini adalah pembelajaran dari rekan guru-gurunya yang kurang bervariatif karena masih menggunakan metode pembelajaran konvensional gitu ya Bu Sopi. Iya betul Pak gitu. Ya betul Pak, ya itu tadi yang Bapak bilang juga ya, yang seperti saya bilang tadi di awal, kurang bervariatif. Nah, baik itu di medianya ataupun di model pembelajarannya masih yang model lama gitu Pak gitu. Jadi dari percakapan kita nanti hari ini, apa sih yang ingin Bu Sopi dapatkan? Ya dari percakapan kita atau diskusi kali ini ya, saya inginnya ada perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Pak, supaya ada peningkatan dan tidak monoton, tidak membuat anak bosan gitu. Sopi ingin
inginkan perubahan ya dari pembelajaran yang ada di sekolah kita ini ya, Bu Sophie. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bu Sophie lihat atau ingin Bu Sophie dapatkan? Yang saya ingin adanya perubahan itu misalnya dalam hal penyampaian metodenya gitu Pak, pencapaian metodenya, modelnya, kemudian juga media pembelajarannya yang lebih variatif. Misalnya mereka kan bisa juga gitu searching di internet gitu, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, Kahoot gitu, ataupun mereka bisa belajar mengenai bagaimana penyampaian materi melalui aplikasi Canva. Kan itu lebih menarik gitu kan Pak ya. Jadi bukan hanya kasih materi ceramah seperti itu. Jadi ya inginnya yang lebih baik gitu, jangan mengandalkan metode ceramah saja gitu tanpa adanya media, ataupun jadinya supaya lebih bervariatif aja gitu Pak. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan juga dalam kondisi yang idealnya ya Bu ya untuk kehidupan kita saat ini dari proses belajar mengajar di sekolah. Dan itu kan pasti berada di level 10, berarti kesempurnaan lah kita anggap ya. Kira-kira di sekolah Bu Sophie, di sekolah kita ini sekarang sedang berada di level berapa nih terkait pembelajaran guru-guru di sini? Saya pikir ya di pembelajaran di kita ini kalau dilihat dari nilai angka 1 sampai 10 masih di level 5 sih Pak menurut saya. Setengahnya lah. Setengahnya ya itu, karena masih ada sih beberapa teman yang sudah meningkat gitu, tapi kebanyakan ya masih dengan yang normal. Oke, berarti kalau di level 5 sekarang ini kira-kira ingin ke level berapa sih? Kan kita tidak mungkin melakukan perubahan secara drastis. Keinginan Bu Sophie itu ada di level berapa gitu? Kalau saya sih tidak mau ya Pak, naik 2 tingkat aja juga udah bagus kayaknya. Misalnya dari 5 itu jadi 7 kalau saya inginkan. Yang penting ada peningkatan sedikit, sedikit ya dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan tersebut? Sampai sekarang sih sebenarnya saya masih memikirkan sih Pak gitu ya, apa ya kira-kira gitu, apa maksudnya hal apa yang akan saya perbuat gitu supaya dari angka 5 ke angka 7 itu bisa berubah gitu. Nah tapi mungkin saya pikir saya akan mengadakan seperti mentoring gitu Pak, kayak ya mentoring dengan teman sejawat gitu, atau face to face gitu ya, untuk kita berbagi, berkolaborasi bagaimana membuat media atau pembelajaran dengan yang lebih variatif gitu Pak. Jadi Ibu untuk mentoring ini tuh nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak sih strategi untuk yang ingin Ibu harapkan selain mentoring dan pendampingan gitu? Kalau ya selain mentoring, pastinya saya juga ingin mengajak atau berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru yang lain, ataupun dengan bagian kurikulum ya Pak, karena kan ini berkaitan dengan pembelajaran juga. Jadi mungkin dengan konsultasi dengan kepala sekolah, kurikulum, jadi kita bisa juga mengadakan seperti IHT atau workshop gitu untuk peningkatan bagaimana pembelajaran yang lebih menarik gitu Pak. Nah, berarti Bu Sophie ingin merencanakan tentang mentoring pendampinginnya itu berupa pelatihan berbentuk workshop gitu ya. Dari ketiganya kan tadi Bu sudah workshop, pendampingan, mentoring gitu. Kira-kira nih Bu Sophie lebih nyaman atau yang mana nih, tahapan yang mana yang bisa Ibu lakukan segera dan secepatnya bisa terrealisasi terkait perubahan guru-guru di sekolah kita ini Bu? Kalau konsultasi dengan kepala sekolah dan kurikulum pasti secepatnya juga, tetapi yang lebih cepat supaya pembelajaran di tahun ini lebih bervariatif, lebih bagus lagi, sepertinya di mentoring deh Pak, lebih apa istilahnya, lebih cepat, lebih mengena gitu. Karena kan kalau misalnya kita mau IHT atau workshop untuk peningkatan untuk guru atau rekan-rekan, kita kan harus melihat jadwal pembelajaran di sekolah seperti apa. Jangan sampai ketika kita akan mengadakan itu, kita malah jadi mengacaukan jadwal yang lain gitu. Jadi yang lebih tepatnya kayaknya mentoring dulu deh Pak, lebih cepat gitu ya. Lebih memilih mentoring ya Bu ya? Iya. Nah kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Sophie memerlukan support atau memerlukan bantuan pihak-pihak mana saja Bu? Ya pastinya saya membutuhkan bantuan dari teman-teman yang pertama yang ahli IT gitu ya. Walaupun misalnya saya mahir dalam pembuatan Kahoot atau menggunakan aplikasi Quizzes gitu, tetapi saya juga butuh orang IT karena kan ini berkaitan dengan teknologi. Khawatirnya ketika kita sedang mentoring ternyata ada gangguan-gangguan teknis gitu kan, kita juga butuh orang lain gitu. Jadi selain teman-teman yang bisa mendukung saya juga ya orang IT juga saya butuhkan gitu untuk
dalam pembelajaran ini gitu Pak. Ya berarti Bu Sophie ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan betul, dengan seluruh warga sekolah yang expert untuk terkait perubahan ini ya, betul. Bu Sophie ya. Jadi kapan nih rencananya ingin segera direalisasikan ya? Kalau untuk konsultasi dengan kepala sekolah itu bisa di dalam 1 atau 2 hari ya. Tapi kalau mentoring ini kayaknya saya lihat waktunya di minggu depan kayaknya Pak, lebih tepatnya gitu, karena ya biar ada persiapan juga kan apa yang akan dibahas yang di mentoring itu kayaknya di minggu depan ya, luar biasa Bu Sophie ingin segera melakukan perubahan gitu ya, aksi nyata supaya segera rekan-rekan gurunya bisa berubah, juga bisa ya itu tadi mengakomodir kebutuhan siswa ya. Jadi bagus sekali lah niat Bu Sophie ini luar biasa. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Sophie dapatkan? Alhamdulillah Pak, dari diskusi dan percakapan atau bincang-bincang yang sehari ini kita lakukan ya, saya jadi ada ide bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah kita mengenai guru-guru yang tadinya menggunakan metode pembelajaran yang dengan metode lama dengan yang akan saya lakukan dengan cara mentoring tadi gitu ya Pak. Kemudian juga dari perbincangan ini juga saya bisa bukan hanya saya sendiri yang melakukannya, tetapi dengan teman-teman berkolaborasi. Jadi dengan rekan guru di sekolah yang memiliki tadi keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu Pak. Ya alhamdulillah Bu Sophie sudah ada gambarannya ya untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Sophie. Jadi saya tunggu kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring nanti untuk mendengar cerita-cerita baru nih. Mudah-mudahan Bu Sophie nggak kapok nih datang ke sini untuk bercerita apapun itu. Jadi percakapan kita hari ini sepertinya cukup sampai di sini ya. Semoga rencana Bu Sophie untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan temannya untuk melakukan perubahan positif di sekolah bisa segera terrealisasikan. Terima kasih loh Pak ya, udah sama-sama meluangkan waktunya, padahal tadi habis ngajar capek tadinya. Terima kasih. Kalau ada masalah ya kita sebagai warga sekolah, sesama warga sekolah kita pecahkan bersama, apalagi demi kebaikan sekolah ya Bu Sophie ya. Terima kasih ya Pak atas bantuannya atas hari ini. Maka assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haryono. Waalaikumsalam Pak Bawan. Ketemu lagi baru. Siap Pak Haryono. Pak Haryono, tadi saya sudah melakukan observasi. Pak Haryono juga sudah melakukan coaching dengan Bu Sophie. Nah sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi saat saya melakukan coaching, saya sangat berusaha untuk tidak keluar dari alur tirta gitu ya, karena kan memang coaching itu kita merujuknya kepada alur tirta, gimana saya dari awal menanyakan tujuan identifikasi rencana aksinya, ada sampai hingga tanggung jawab di akhir alur tirta tersebut ya. Itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri gitu. Siap baik Pak Haryono. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching dengan Bu Sophie sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta memang Pak, saya perhatikan. Nah Pak Haryono juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sophie sehingga Bu Sophie bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan tadi? Nah, jadi saya memang ingin kompetensi yang saya kembangkan terkait kompetensi coaching yaitu mendengarkan aktif gitu. Jadi selain mendengar aktif juga kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita melakukan coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi intinya Pak Wawan, saya gimana caranya alur tirtanya tercapai, lalu kompetensinya mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot itu bisa saya lakukan. Tapi terlebih saya merasa memiliki kekurangan di mendengarkan aktif. Siap. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Intinya sih itu gitu kan, karena memang
proses coaching ini ternyata penting bagi kita sebagai pendidik gitu kan, bagaimana kita bisa menularkan apa yang kita miliki kepada rekan sejawat. Mungkin itu saja sebagai penutup. Terima kasih banyak Pak Haryono. Sama-sama Pak Wawan, atur nuhun. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Sofi. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sofi. Iya Pak, gini saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya Pak dengan rekan Bapak. Betul Ibu, saya akan melakukan coaching nanti dengan Bapak Haryono Bu. Baik Pak. Nah kan di sini saya ingin melakukan observasi ya Pak ya, melakukan observasi dan maka Bapak melakukan proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Haryono. Nah kira-kira Bapak berkenan kan saya melakukan observasi? Boleh sangat. Mangga. Nah, sebelum coaching dimulai ada sih beberapa pertanyaan atau ada beberapa yang harus didiskusikan terlebih dahulu nih Pak, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak gitu. Bagaimana, siap kan? Siap, itu udah disiapkan. Ya, itu. baik. Kayaknya perangkatnya juga sudah siap ya Pak ya. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Siap Ibu. Ya, jadi nanti juga saya memang akan pada proses coaching ini ingin mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, yaitu pada saat coaching, yaitu pasti tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Gitu kan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian nih Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Mangga ya, siap. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya sih yang kompetensi mah yang tadi ya Bu ya, maksudnya saya udah kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, namun nanti saya akan lebih spesifik yang ingin saya dikembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kepada coaching ya Pak? Ya, kepada coaching ya. Ya baik, kemudian bagian kompetensi mana yang lebih, tadi kan lebih spesifik itu tadi di pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik, nah kalau begitu nanti saya akan lebih berfokus pada mengamati kedua kompetensi tersebut nanti Ibu, pada saat coaching ya Pak ya. Nah, untuk indikator pencapaian tujuan nih Pak, kira-kira pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Untuk indikator yang nanti ketercapaiannya yaitu bagaimana si coaching ini bisa mengungkapkan apa permasalahan yang dihadapinya, kemudian saya akan berusaha menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini. Baik Pak, terima kasih. Nah kalau nanti setelah ini saya akan melihat Bapak melakukan coaching dengan Pak Haryono itu. Terima kasih, kita ketemu lagi di proses coaching ya Pak ya. Siap. Maka Pak, Terima kasih Bu. Sukses ya Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haryono, gimana kabarnya hari ini? Salam Pak Wawan, tambah kaset botaknya. Tambah botak kayaknya ya. Alhamdulillah kalau baik Pak Haryono. Saya dengar Pak Haryono mau menyampaikan sesuatu, ini mau menceritakan apa Pak Haryono? Iya, jadi gini Pak, saya tuh ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah gitu Pak Wawan. Baik, kita ada waktu 15-20 menit ya Pak Haryono ya, silakan Lagi Pak sibuk Haryono. nih kayaknya Pak Wawan ya. Betul, lagi banyak sekali yang harus dikerjakan Pak Haryono, mau menceritakan apanya? Jadi gini Pak Wawan, sekolah saya ini tuh saya melihat siswa ini tuh kayaknya ngerasa bosan gitu Pak untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, intinya lebih ke cara-cara konvensional ya, yang ada di sekolah, kayak misalnya jadi mereka itu anak-anak tentunya juga kurang fokus, terus itu kan juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolahnya.
itu ada di Mujiu gitu ya. Mujiu teh apa ya Pak Lawan ya kalau kira-kira kalau ulang ini sama Mujiu nah Mujiu ada di Mujiu ulangi ngomong jauh ini Mujiu naon RT kesalahan Nah, sendiri Tipo itu ada di lewati lewat ulang dulu ya tiap apa ya aku udah salah kalau Mujiu teh naon itu sudah memanfaatkan udah ya memanfaatkan yang ada di sekolah gitu kan banyak misalnya langsung di situ gak usah pakai meju itu ya nggak tahu saya tiba-tiba ada masih nyambung langsung atau model dari awal lagi berarti biar motongnya nggak ini baik. Oh ya intinya di sekolah kan banyak juga media yang bisa digunakan tidak harus intinya mah sama kayak di Shopee kan Iya, baik ulangi ya. So Assalamualaikum Pak Haryono, gimana kabarnya Pak Haryono? Salam, Bawan, alhamdulillah sehat kawan. Gimana Bawan? Saya juga alhamdulillah sehat banget memang, tapi memang lagi banyak yang perlu diselesaikan akhir-akhir ini Pak Haryono. Saya dengar Pak Haryono mau menyampaikan sesuatu, menceritakan tentang apa nih Pak? Nah jadi kebetulan Pak ya, tapi saya tidak mengganggu ya waktunya. Tidak apa-apa Pak gitu kan, tapi saya cuma punya waktu 15 menit sampai 20 menit lah gitu kan Pak. Jadi intinya begini Pak, di sekolah saya itu kan siswanya kelihatan sepertinya bosan dan jenuh ya Pak. Mungkin juga bisa terjadi karena faktor gurunya sendiri gitu. Ternyata yang saya lihat guru-guru di sekolah saya itu ternyata masih melakukan pembelajaran yang monoton, masih konvensional, padahal banyak sekali di lingkungan sekitar itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan strategi media dan lain sebagainya untuk memaksimalkan potensi siswa dari proses pembelajaran gitu kawan. Baik, intinya di sekolah Pak Haryono banyak guru yang masih menggunakan metode pembelajaran itu kurang kreatif ya, bervariasi ya, masih gitu mungkin menjadi itu aja gitu kan ya Pak ya. Jadi seperti itu mereka ngajarnya masih konvensional, berceramah gitu-gitu aja lah Pak yang saya lihat. Jadi siswanya gimana dia belajarnya gitu. Kalau misalnya gurunya masih seperti itu di zaman yang udah saat ini. Mungkin dari percakapan kita yang memang sangat terbatas ini Pak, apa hal yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi saya inginnya ada perubahan gitu Pak, perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan sekolah dari cara mengajar guru-gurunya. Jadi sedikit lebih banyaknya juga ingin menggunakan metode model-model pemanfaatan media yang ada di sekolah gitu, atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah gitu. Baik, intinya Pak Haryono ini rekan-rekannya ingin ada perubahan gitu kan dari cara mengajar ya. Betul. Ada perubahan lah gitu ya. Betul dari perubahan cara mengajarnya Pak. Nah gini Pak Haryono, perubahan yang seperti apa nih yang ingin atau yang Bapak harapkan dari rekan-rekan di sekolahnya Pak Haryono? Ya tentunya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik ya Pak, seperti menggunakan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media atau sarana yang ada di sekolah, dan juga secara maksimal memanfaatkan gitu sarana prasarana yang ada di sekolah secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi saya lihat kurang dimanfaatkan oleh guru-guru di sini kawan. Ya. Kan kalau tadi ingin pembelajaran yang bervariatif, berarti kan kalau memang semuanya sudah bervariatif kan bisa kita kategorikan di levelnya itu level 10 ya Pak ya, misalnya gitu kan. Nah kira-kira di sekolah Bapak ini sekarang adanya di level berapa kira-kira Pak? Adanya di level 5 ya kalau saya lihat kawan, karena masih banyak walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana di sekolah gitu Pak, yang sudah melakukan pengembangan diri menggunakan manfaat teknologi apa yang namanya PowerPoint atau Kahoot dan lain sebagainya. Masih ada juga yang masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada Pak. Nah kira-kira perubahan levelnya itu Bapak yang ingin Bapak tingkatkan itu dari level 5 ini ke level berapa ini kira-kira teman-teman Bapak ini? Ya untuk mencapai ke 10 kayaknya agak sulit juga gitu, karena butuh perubahan yang bertahap ya. Kira-kira saya ingin di level 7 lah, karena banyak guru juga yang sebenarnya antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu nih gini Pak, kira-kira langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah Bapak nih supaya tadi level 5 bisa jadi level 7 lah gitu kan, kita minimal, karena nggak mungkin langsung level 10 gitu kan. Kira-kira udah cukup
langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin ya pertama tentunya saya akan mendiskusikan masalah ini tuh kepada rekan-rekan sejawat yang menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau guru yang pengen ada perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, melakukan mentoring seperti di poin 3. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menular menyeluruh semuanya melakukan perubahan itu. Baik, tadi Bapak kan katakan akan melakukan mentoring ya terhadap rekan sejawat. Nah, selain mentoring ya Pak, apakah ada strategi lain yaitu untuk melakukan dalam proses melakukan perubahan dari tadi level 5 ke level 7 itu bagi rekan-rekan? Ya, sepertinya kalau biar ada namanya apa ya, mencakup skala yang lebih besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop. Biasanya saya inginannya sih seperti itu, mengadakan workshop. Baik, kira-kira Pak nih tadi kan ada mentoring, kemudian ada workshop. Nah, kira-kira akan dilakukan untuk saat ini apa dilakukan metodenya, strategi yang dilakukannya itu yang mana dulu gitu kan? Ya, saya sih lebih milih ke mentoring dulu ya Pak ya, karena kalau mentoring ini kan sasarannya yaitu ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu dia sasarannya karena tuntutan dari sekolah ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada, belum ada kemauan gitu. Jadi lebih ingin mentoring biar face to face dari hati ke hati ya, sehingga dia tergerak berubah untuk positif melakukan perubahan. Baik, kan dalam proses perubahan ini pasti Bapak membutuhkan orang ya gitu kan, nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Nah, kira-kira Bapak ini butuh bantuan siapa nih kira-kira? Saya itu sangat butuh banget yang jago IT di masa-masa apa sekarang, mungkin udah 5.0 gitu ya bisa dikatakan. Ya, nanti bisa membantu saya lah orang-orang yang seperti itu, bisa menyamakan konsep dengan rekan-rekan saya yang lain yang memang sudah ingin adanya perubahan di sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring, sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang bisa teraih lah rekan-rekan yang belum ingin perubahan. Betul. Berarti Pak Haryono nanti akan melakukan kolaboratif ya dengan rekan lain yang ada di sekolah juga ya gitu Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung percakapan ini. Apa yang sudah Bapak dapatkan kira-kira nih? Ya alhamdulillah Pak Wawan, setelah berbicara dengan Pak Wawan sehingga saya terpikirnya ide-ide gitu. Jadi sedikit ada gambaran bagaimana caranya saya melakukan perubahan di sekolah terkait metode pembelajaran guru-guru di sekolah kami gitu. Dalam menyampaikannya materi terhadap siswa yang mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring ya, yang untuk saat ini yang bisa dilakukan bagi saya adalah mentoring untuk melakukan perubahan tersebut. Siap-siap, saya sudah nggak sabar nih nunggu nanti cerita dari Bapak ketika misalnya kita ketemu lagi udah ada perubahan apa atau kegiatan yang sudah dilakukan itu berdampak terhadap rekan-rekan di sekolah Bapak ya. Nanti mudah-mudahan bisa segera terrealisasi Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Wawan, meskipun singkat tapi alhamdulillah saya bisa memunculkan ide-ide untuk melakukan perubahan. Jadi terima kasih. Sama-sama Pak Haryono, saya juga senang bisa ngobrol bareng sama Pak Haryono. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling membantu Bapak dalam kegiatan ini. Mangga dilanjut Pak Wawan. Siap-siap, terima kasih sama-sama. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan tadi pasca Bapak proses coaching? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar sih kegiatannya. Ya, saya juga memperhatikan alhamdulillah ya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama coach yaitu Pak Haryono tadi ada sedikit pertanyaan nih Pak ya dari saya yang akan saya tanyakan kepada Pak Wawan. Yang pertanyaan pertama yaitu apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi itu Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching ya kan, tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik Pak Wawan, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya, tadi dari proses coaching tadi sudah berhasil melakukan prosesnya gitu ya, sesuai dengan alur Tirta Pak tadi saya lihat. Nah, sesuai dengan yang Bapak lakukan tadi. Nah, yang tadi saya catat, ada beberapa catatan mengenai Pak Wawan tadi. Pertama sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan kepada kunci itu tujuan dari percakapan tadi, kemudian sudah mengidentifikasi juga
permasalahan yang ada dalam pada Koci. Kemudian Pak Wawan juga sudah mengarahkan Koci atau mengarahkan Pak Haryono sebagai Koci itu untuk mencari rencana aksinya sendiri atau rencana kedepannya dari permasalahan yang terjadi, atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh tindakan apa yang sebaiknya Pak Wawan lakukan itu sudah berhasil. Nah, dengan alur kita kemudian ada tanggung jawab yang disampaikan juga ya, yang ada pada diri Koci tadi. Kemudian, nah agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Pak Haryono itu sebagai Coach dan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Nah, arahannya dari situ Bapak sudah presence, nah atau kehadiran penuh tuh ya pada saat melakukan proses coaching itu. Kemudian Bapak juga sudah tadi ya, catatan saya itu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Nah, Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa sekali Pak ya tadi dari hasil coaching tersebut. Nah, sekarang apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi ya Pak ya, siap. Dalam melakukan proses coaching berikutnya. Kemudian ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi ya Bu ya, gitu kan, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi sih, itu sih Bu intinya ya. Baik Pak, itu luar biasa sekali ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik ke depannya dalam proses coaching berikutnya. Nah, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga saya sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini percakapan kita. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Maka Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Haryono. Alhamdulillah sehat. Ini Bu, di sini kan saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach atau belum, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa nanti pada saat melakukan proses coaching Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching tentunya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Pak. Yang pertama, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh ya Pak atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satunya lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiga kompetensi itu mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik itu adalah yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa jadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau bisa, dan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach itu sendiri. Kemudian indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya Bu seperti apa? Baik, kalau indikator ketercapaian yang saya akan lihat adalah di mana coach itu sudah bisa mencari solusi atau rencana ke depan apa yang akan coach lakukan. Baik, mungkin itu Bu pertanyaan dari saya di pra-observasi ini. Semoga nanti Ibu dapat memaksimalkan kemampuan coachingnya dalam melakukan coaching terhadap coaching. Nanti bertemu lagi dengan saya setelah Ibu melakukan praktik coaching. Nanti saya akan melakukan pasca observasi. Siap. Maka Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Ibu Sehat Sofi. Pak Wawan. Alhamdulillah, damang-damang. Kumaha nih, tadi nyari-nyari saya ada apa ya Pak? Gini Bu Sofi, memang saya tadi nyari-nyari Bu karena memang saya ada yang bicarakan tentang
ada permasalahan, kira-kira Ibu ada waktu nggak sekitar 15 menit sampai 10 menit Bu? Ya. Iya, ada sih Pak. Tadi juga saya penasaran ada apa ya Pak Wawan nanya-nanya cari-cari saya gitu. Ya. Insya Allah saya siap sih antara 10 sampai 15 menit dengerin ceritanya Pak Wawan. Ini Bu yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu yang terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu. Setelah saya amati sekolah itu, di sekolah cara pembelajarannya itu masih monoton Bu, pembelajarannya masih dengan metode yang ya lama lah, konvensional gitu kan, tidak ada variasinya gitu kan, sehingga saya lihat sih anak-anak udah mulai bosen dengan pembelajaran yang seperti itu. Akhirnya saya lihat ada penurunan dari anak-anak terhadap minat untuk belajar gitu Bu. Oh gitu, jadi dari diskusi kali ini Pak Wawan itu ingin adanya perubahan dalam proses penyampaian materi ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Bapak nih perubahan atau cara penyampaian materi seperti apa yang Pak Wawan ingin harapkan gitu? Ini sih saya berharapnya gitu kan Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru gitu kan yang ada di sekolah saya untuk dapat bisa menggunakan metode pembelajaran seperti yang lebih bervariasi lah Bu, bervariatif gitu. Baik, nah jadi intinya menyampaikan atau penyampaian materinya lebih bervariatif ya Pak ya, seperti itu ya. Betul, jadi Bu. kalau menurut Pak Wawan nih dari kondisi seperti ini nih ya, idealnya kan adanya di level 10 nih ya Pak ya. Betul, Nah, betul. dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi atau situasi rekan-rekan kita ini ada di level berapa ya Pak? Kalau saya ngelihat sih gitu kan, karena memang di sekolah saya banyak juga yang senior. Kalau ya saya sih bukan mau menjelekan ya Bu gitu kan, kalau ngelihat dari situ sih saya ngelihatnya adanya di level 5 saat ini Bu. Rekan-rekan ya metode yang digunakannya itu memang kebanyakan masih konvensional gitu kan, ceramah lah gitu. Jadi masih ada di level 5 ya? Iya betul Ya Bu. untuk saat ini, tapi ya kira-kira pada saat ini Pak Wawan mau inginnya gitu ada perubahan kan pastinya. Iya, betul. Ya, perubahan tersebut nanti inginnya ada di level berapa Pak? Saya nggak terlalu berharap banyak untuk langsung naik ke level 10 karena memang itu akan sangat susah. Saya inginnya sih ada peningkatan gitu kan, ya minimal di level 7 lah gitu kan. Memang di level 7 ini saya berharapnya ke guru-guru muda ini nih gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu Ibu. Baik, jadi Pak Wawan menginginkan di level 7 ya, karena Betul. kalau misalnya sampai 10 itu nggak mungkin. Nah, jadi untuk mencapai level 7 ini nih Pak ya, kira-kira Bapak pilih atau ide apa sih atau rencana apa yang Bapak buat terhadap rekan-rekan sekolahnya di sekolahnya Pak Wawan ini supaya jadi ke-7 itu? Ya itulah sebenarnya itu yang masih saya pikirkan Bu, makanya saya ingin ngobrol sama Ibu. Salah satunya itu apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Wawan berencana atau akan mengadakan mentoring ya Pak ya, Iya, betul. atau ya sejenis pendampingan secara individu atau face to face gitu ya. Selain itu adakah lagi strategi lain yang selain menggunakan mentoring itu Pak tadi? Mungkin sih saya akan mengkonsultasikannya dulu kepada kepala sekolah Bu ya, untuk misalnya membuat pelatihan atau workshop atau misalnya bisa juga mungkin memanfaatkan kegiatan kombel di sekolah gitu sih Bu. Baik, jadi pilihannya ada 2 nih ya Pak ya, yaitu pertama melakukan mentoring atau Bapak juga Pak Wawan bisa berkonsultasi tadi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam apa tadi workshop atau pelatihan ya, Ya, di antara betul. kedua ini nih ya Pak ya, antara mentoring dengan workshop. Di antara kedua itu kira-kira yang paling nyaman menurut Bapak itu yang mana ya? Sebenarnya sih kalau kedua-duanya nyaman juga, cuma kalau ngambil cepatnya mungkin saya bisa untuk gerak lebih cepat gitu kan, saya menggunakan mentoring terlebih dahulu mungkin Bu ya yang digunakan. Mengingatkan tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, kemudian kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, kemudian kita juga harus mendatangkan narasumber. Mungkin kalau dengan mentoring cukup kita sharing, saya misalnya punya kelebihan dalam hal yang lain, mungkin nanti bisa berbagi seperti itu Bu. Baik. Nah, kira-kira nih, jadi intinya ya Pak Wawan itu lebih memilih mentoring ya Betul, ketimbang ya. tadi workshop, karena memang kalau workshop itu membutuhkan waktu atau jadwal yang yang direncanakan. Nah,
metode mentoring ini kira-kira kapan nih waktunya Bapak mau melaksanakan hal ini? Saya sih pengennya secepatnya Bu, kegiatan Minggu ini depan? ya mungkin minggu depan udah harus mulai dilaksanakan karena kan pembelajaran sudah mulai nih Bu ya gitu kan. Oke, baik Pak. Baik, minggu depan ya Pak Wawan akan merencanakan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak membutuhkan bantuan dari yang lain nggak nih? Kira-kira siapa, apa, bagaimana? Kalau itu pasti sih Bu gitu kan. Saya nanti sih rencananya sih saya akan minta bantuan kepada Pak Ahya yang ada di sekolah, kemudian ada Bu Pratiwi yang memang beliau juga ikut dalam kegiatan pembatik. Mungkin dengan kolaborasi dengan mereka ini kegiatannya bisa berjalan lebih baik. Jadi Bapak itu melakukan kolaborasi dengan teman yang memang sudah memiliki peningkatan dalam proses pembelajaran gitu ya, membantu Bapak melakukan mentoring ini gitu ya. Jadi kolaborasi ya dengan teman-teman yang lain yang lebih expert ya. Baik Pak Wawan, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ini hari ini ya. Saya tidak sabar ingin istilahnya mendengarkan cerita-cerita lagi nih dari Pak Wawan. Kedepannya akan seperti apa setelah melakukan mentoring, apakah ada perubahan dari teman-teman gitu kan. Karena waktunya saya ini sudah ada kegiatan yang lain Pak Wawan. Siap. Kita akhiri ya diskusi hari ini ya Pak. Siap, baik Ibu. Alhamdulillah selama memberinya ini juga saya mendapatkan ya sedikit gambaran ya tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan mungkin nanti mengubah proses pembelajaran. Saya juga ucapkan banyak terima kasih nih Bu gitu kan. Ibu udah meluangkan waktu ya, minimal saya sudah ada gambaran harus melakukan apa sih Bu. Baik Pak, nah terima kasih ya Pak ya. Nah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak di siap, waktu ya, Ibu, ngobrol-ngobrol lagi, diskusi bareng lagi. Nah, ya minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak. Nanti setelah aksi yang Bapak lakukan, saya ingin tahu lagi. Siap. Ya sama-sama Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Alhamdulillah ya Bu Sophie, barusan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian Ibu saat melakukan coaching yang diinginkan Ibu Sophie. Tadi sebelum melakukan coaching apa aja sih yang sudah dilakukan Ibu Sophie terkait indikator tersebut gitu? Baik Pak, tadi saya alhamdulillah ya tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach mengenai informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Pak. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah sangat luar biasa, baik sekali ya Bu ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Sophie ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu Bu, seperti itu. Kemudian selain pada itu juga yang lainnya coaching ini juga sudah dapat diterapkan prinsip-prinsip coaching yang ada. Jadi Bu Sophie tadi sudah melakukan prinsip coaching, jadi saya ucapkan selamat nih Bu. Saya sebelumnya juga sebelum mulai pembicaraan ada pertanyaan satu lagi kepada Bu Sophie yang sudah Ibu lakukan. Itu tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain kompetensi yang sudah merasa Ibu Sophie miliki? Baik, tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi selain yang tadi ya Pak adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya begitu Pak. Ya, luar biasa sekali ya Bu Sophie ya. Tadi padahal sudah menerapkan alur Tirta udah baik sekali. Terlihat kalau Bu Sophie itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari tadi juga saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai harapan seperti itu. Tapi ini bisa sekali Bu Sophie ingin lebih menggali lagi. Semoga nanti kedepannya Bu Sophie lebih baik lagi dalam melakukan coaching dan juga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Jadi sekian terkait wawancara pasca observasi ini. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.